Kawan GRI, bagi Anda yang bekerja di industri perikanan dan mengekspor produk Anda ke luar negeri, baik ke Eropa maupun ke Amerika atau ke Australia, ada beberapa standar yang memang harus dipatuhi oleh perusahaan Anda ketika ingin bersaing di pasar global. Kalau kita runut, sebetulnya sumber produk perikanan berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber yang berasal dari laut atau sea catch atau wild catch. Yang kedua adalah budidaya atau aquaculture. Nah, di mana masing-masing area tersebut memiliki perbedaan dan memiliki spesifik standar yang dibutuhkan. Oke, kita mulai dengan standar wild catch atau sea catch. Standar yang biasanya diminta oleh pembeli Anda atau buyer Anda adalah standar MSC atau singkatannya disebut dengan Marine Stewardship Council. Standar ini apa sih? Standar ini yang disertifikasi adalah perairannya atau lautnya, di mana area tangkap tersebut masih sustainable atau tidak. Karena isu yang diangkat oleh MSC adalah kesinambungan hayati dari sebuah perairan, di mana suatu perairan ini dinyatakan layak untuk ditangkap ikannya atau tidak. MSC ini merupakan standar yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak pembeli, baik di Amerika maupun di Eropa. Karena ketika mereka menempelkan sustainable logo yang berlogo MSC logo, maka memiliki nilai jual yang lebih tinggi atau bahkan bisa masuk ke market-market yang lebih premium, yang tentu saja harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan market-market yang standar. Nah, untuk mendapatkan MSC ini, maka tidak bisa berdiri sendiri. Anda sebagai suatu perusahaan harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya, karena yang disertifikasi adalah lautnya. Maka biasanya satu area, kemudian bersama-sama, termasuk juga keterlibatan dari NGO ataupun pemerintah untuk bisa mensukseskan sertifikasi ini. Ketika lautnya sudah disertifikasi, ikan yang ditangkap dari dalam laut yang sudah disertifikasi tersebut kemudian ditangkap dan dibawa ke pengolahan atau ke unit pengolahan ikan atau UPI, maka perusahaan tersebut juga harus memiliki sertifikasi untuk menjamin bahwa tidak ada tercampurnya antara ikan yang berasal dari laut yang tersertifikasi dengan ikan yang berasal dari laut yang tidak bersertifikasi. Nah, standar itu yang disebut dengan COC atau Chain of Custody. Sehingga ketika perusahaan memiliki MSC COC, Marine Stewardship Council Chain of Custody, maka dia pastikan bahwa ikan tersebut berasal dari perairan yang juga sudah disertifikasi. Sertifikasi ini terus berlanjut hingga produk tersebut disajikan di hadapan konsumen. Maka Chain of Custody merupakan lanjutan dari sertifikasi Marine Stewardship Council. Selain itu, di perikanan tangkap juga ada standar yang disebut dengan Friend of the Sea atau FOS. Ini mirip dengan MSC, akan tetapi ini spesifik banget diminta oleh pembeli dari Italia, karena memang standar ini dikembangkan oleh seseorang yang berasal dari Italia. Sehingga ketika produknya kemudian kita akan jual ke Italia, kebanyakan pembelinya meminta bahwa perusahaan Anda memiliki sertifikat Friend of the Sea. Kemudian sertifikasi yang terakhir, yang ketiga untuk penangkapan ikan adalah standar dari GSA atau Global Seafood Assurance, di mana penekanannya adalah bahwa kapal penangkap yang menangkap ikan dari perairan juga harus disertifikasi. Nama sertifikasinya adalah RFVS atau Responsible Fishing Vessel Standard, di mana penekanannya adalah kapal penangkap ikan harus patuh terhadap semua regulasi, di mana kapal-kapal tersebut harus dipastikan bahwa mengikuti kaidah-kaidah regulasi yang ditetapkan sebagai kapal penangkap ikan, tidak menggunakan pekerja di bawah umur, tidak ada praktek perbudakan, terkait juga dengan keselamatan kerja dan keamanan pangan. Sehingga diharapkan ketika lautnya tersertifikasi, kapalnya tersertifikasi, sampai dengan unit pengolahannya tersertifikasi, maka ada jaminan bahwa sumber bahan baku berasal dari perairan yang jelas, ditangkap menggunakan kapal yang jelas, diproses di area proses atau pabrik pengolahan yang jelas. Jadi itu standar yang saat ini diinginkan oleh pembeli untuk perikanan tangkap atau wild catch fishery. Terus ikuti Instagram kami, YouTube kami, pastikan Anda mendapatkan update dari setiap informasi yang kami dapatkan. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar, dan jika Anda memerlukan konsultasi atau pelatihan, jangan segan hubungi kami. Bersama saya, Samsul Arifin.